sama sekali. Dari kondisi baru, tinggal kita pakai obeng plat, kita cungkil bagian sini nih. Oke, jadi ceritanya sekarang kita akan nge-repair aki mobil. Aki mobil saya tuh lagi rusak, apa drop atau apa, nggak tahu juga sih sebenarnya. Dan oke, kita langsung ceritain aja sedikit tentang kendala di mobil saya ini. Jadi sebelumnya sambil kita jalan nih. Oke, jadi mobil ini kemarin itu sempat kena kendala berapa kali, akinya soak, akinya ngedrop. Padahal kita sudah ganti beberapa item di mobil ini. Nah, kemarin kita udah tes pen lagi. Kemarin kita udah pakai multimeter, kita ngetes alur yang keluar dari aki dari mobil ini itu dapatnya 0,30. Sedangkan untuk toleransi keluaran aki itu adalah 0,05, ya mungkin dari alarm atau perangkat audio yang standby jam misalkan. Nah sekarang ini kita udah kemarin kita sempat repair, kita sempat ganti alternator, tapi ternyata itu masih ngebuang. Dan pada saat kita ngecek itu ada dua komponen yang ngeluarin arus paling besar. Yang pertama itu audio. Selain audio engine start. Jadi engine startnya kita udah cabut. Kalau yang lihat video sebelumnya kemarin itu di sini menggunakan start engine. Jadi mobilnya bisa di remote, bisa di starter via remote, serta di sini ada press buttonnya. Nah itu kita udah buka semua. Takutnya karena komponen itu alhasil mobilnya jadi boros listrik, alhasil udah kita cabut aja. Nah sekarang start engine-nya udah kita cabut, audionya juga kita sudah pakaikan saklar. Untuk audionya itu karena ketika mobil ini dihidupin, audio ini akan langsung nyala otomatis, sound, sub, power dan lain-lain itu ikut nyala. Nah, makanya kita kasih saklar di sini. Jadi saklar ini untuk memutus ke power serta monoblock dan apa sih namanya, lupa yang satu. Sama itulah, pokoknya perangkat audio kita putus di sini. Seperti itu. Nah, setelah kita putus kedua item tersebut, ternyata mobilnya kemarin nggak bisa bertahan lebih dari 28 jam. Jadi ketika saya mobilnya nggak saya hidupin selama 28 jam, itu akinya kembali soak. Nah sekarang saya akan coba repair langkah terakhir nih. Saya pengen tahu apakah memang aki saya yang bermasalah ataukah masih ada komponen di mobil ini yang ngebuang. Sedangkan aki yang saya gunakan itu kemarin ini Amarron 35 ampere. Ini saya udah pakai lebih dari 1 tahun lebih. Ini juga sama 1 tahun lebih, GS 55 ampere. Cuma ini buat backupan sih. Nah sekarang saya akan coba ini akinya saya repair dulu. Saya buka, ini aki kering ya. Ini juga aki kering. Jadi ini akan saya buka, terus akinya airnya saya buang, terus saya cuci, saya bersihkan, baru saya ganti airnya dan saya cas. Seperti itu. Nah untuk aki Amarron sendiri sebenarnya untuk di repair, untuk dibuka covernya itu lebih simpel ketimbang aki yang lain. Nah kalau Amarron itu ini kan belum pernah di repair sama sekali. Dari kondisi baru, tinggal kita pakai obeng plat, kita cungkil bagian sini nih, seperti ini. Cungkil bagian sini, dia akan langsung terbuka tanpa paksaan. Jadi di sini akan kelihatan langsung lubang 6 seperti ini. Dan ini airnya akan kita buang, kita bersihin dulu. Setelah itu kita cuci, setelah dicuci kita ganti airnya baru kita cas. Nah beda sama aki yang GS yang ini. Kalau aki yang GS ini dia lebih ribet karena ini nggak bisa dicungkil nih, otomatis ini harus dipotong sampai sini. Ini bisa pakai obeng plat sambil dimartil, dipalu,
atau bisa pakai geragaji. Ini harus dibuka nih, nanti kelihatan lubang ada 6 seperti itu. Nah, oke, udah kita repair dulu deh si Amarron. Kali aja problemnya ada di aki. Dah, langsung kita bersihin, langsung kita cuci. Akinya sekarang sudah ada di sini. Dan sebelum kita bersihkan, kita cuci dalamnya. Alangkah baiknya kita bersihin dulu semua bagian depan. Ya tanggung, mumpung akinya lagi kita buka. Jadi ini kita bersihinnya pakai sabun biasa sih. Jadi sebenarnya banyak orang yang bersihin akinya itu pakai air biasa. Sebenarnya sudah disediain air aki untuk ngebersihin aki sih. Jadi saya nggak terlalu sarankan kalau menggunakan air biasa untuk mengganti air yang ada di dalam sini. Ini kita cuci biar kelihatan baru aja lah. Nah, bagian ini kita buka. Ini. Ini kita bersihin. Nah, air yang dalam sini, air sur yang ada di dalam aki ini kita buang. Seperti ini. Jadi kelihatan ini warna putih, kelihatan airnya mengandung asam. Kedengaran kayak ada bunyi soda. Dan ini cukup pedis airnya. Saya siram dulu. Nah, airnya ini cukup pedes ya, cukup pedes. Nah, sekarang ini adalah air warna biru yang saya pakai buat nyuci dalam ini. Ini saya beli tadi barusan, ini harganya ada 10.000, kelihatan nggak? Oke, jadi ini saya tuang sini. Nah, karena aki yang saya gunakan ini cuma 35 ampere, jadi nggak cukup satu botol yang kita gunain untuk ngisi full aki ini. Dah. Nah, kalau posisinya udah kayak gini, sekarang kita coba cas akinya sampai hangat. Setelah hangat, kurang lebih sekitar 15 menit, baru kita buang airnya. Baru kita ganti pakai air sur. Seperti itu. Yaudah, langsung kita coba cas dulu biar panas serta kotorannya kita cas. Kita pastiin dulu permukaan akinya kering semua biar nggak ada arus listrik yang mengalir. Ya, seperti ini biarin kondisinya terbuka aja. Nah, sekarang saya akan menggunakan cas. Oke, kita akan cas mungkin sekitar 15 menit sampai panas, supaya kotoran yang ada di elemen aki ini bisa ikut larut. Sekarang kita tes dulu ini ada isinya nggak voltasenya. Oke, sini tertulis 11,8. Nah, sekarang kita coba cas dulu sekitar 15 menit. Ini saya simpan di sini.
Oke, kalau kalian bisa lihat ini lagi ngisi. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit lah. Sampai ini agak berasap. Kalau ininya ntar udah hangat, baru kita buang airnya. Oke. Udah, kita tunggu sampai 15 menit. Ini sekarang sudah lebih dari 15 menit. Sudah lebih dari 15 menit, cuman ini kondisi akinya belum hangat. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutin aja sampai akinya itu hangat, supaya kotoran di elemen di aki ini bisa keluar. Karena soalnya kalau pakai air biasa itu nggak larut. Oke, sekarang posisi akinya sudah kita cas dan itu sudah airnya sudah berbuih, menandakan mungkin itu di dalam sudah panas. Soalnya di sini agak tebal, jadi itu nggak bakalan terasa kecuali panasnya sudah over baru panas. Jadi tadi saya lihat airnya itu sudah mendidih, ada butiran-butiran, ada buih-buih yang keluar. Alhasil itu menandakan bahwa akinya itu airnya itu sudah hangat. Jadi sekarang air yang biru tadi akan kita buang lagi seperti ini. Ini akan kita buang. Kelihatan ada kotoran tadi yang keluar. Kita akan buang semua sampai bersih. Cukup berat. Nah, sekarang kelihatan komponen di dalamnya ini sudah lumayan bersih, nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau secara kasat mata ini di dalamnya sudah kelihatan sangat bersih dan kering. Nah, kalau posisinya seperti ini, sekarang kita tinggal mengisi air sur yang botolnya kemasannya warna merah. Jangan salah, ini adalah air sur seperti ini. Kalau yang tadi itu air biru itu orang bilang air pengganti atau air pembersih. Jadi buat teman-teman sekali lagi jangan pakai air keran atau air putih untuk membersihkan komponen yang ada di dalam, karena takutnya senyawanya nggak dapet seperti itu. Oke, ini air sur tadi saya beli dengan harga 12.000. Kalau yang biru tadi 10.000, ini 12.000. Ini warna merah, isinya 1 liter. Oke, ini coba saya isi. Nah, ini kurang 1 botol, jadi mungkin akan saya tambahkan lagi sedikit. Oke, ini air yang baru, masih dengan yang merah juga. Oke. Nah, sekarang kalau posisinya sudah seperti ini, kita bersihin, kita lap kering, habis itu kita cas lagi sampai full. Setelah itu baru kita gunakan seperti itu. Sebenarnya sih
meskipun dicas 15 menit atau setengah jam pun itu sudah bisa dipakai karena air surnya sudah mengandung medan listrik. Tapi nggak ada salahnya kita cas sampai full di indikator cas akinya untuk mastiin bahwa voltase yang di dalam aki ini itu betul-betul sudah full kayak gitu. Udah, sekarang saya keringkan dulu baru saya cas kembali sampai full. 12,4 menandakan air sur itu sudah mengandung medan listrik. Sekarang kita cas dulu untuk make sure akinya itu benar-benar full. Oke, sekarang lagi proses pengisian. Nah, kalau ini full, nanti ada tulisan di sini itu bertuliskan kata fully. Setelah kalau udah full, langsung kita pakai, kita pasang di mobil. Setelah itu kita tes lagi 28 jam apakah akinya masih soak apa enggak. Kalau misalkan akinya udah kembali normal, listrik mobilnya udah normal, itu berarti fix ya, itu akinya yang trouble seperti itu. Oke, sekarang apa-apa kita tinggalin dulu sampai dia terisi full. Ini agak cepet kok, ini 20 ampere casnya, jadi mungkin agak cepet isinya. Sama satu hal lagi yang penting, ini berlaku buat aki kering dan aki basah. Jadi setiap penutup aki itu ada lubang ventilasi udara supaya ketika akinya itu panas, airnya overheating, itu akan keluar melalui lubang ventilasi itu. Kalau aki kering ini kayak gini nih, ini akan masuk udara yang panas, akan masuk ke dalam sini dan akan keluar lewat sini. Jadi ini pastiin juga ini bersih. Kalian bisa tiup atau pakai kompresor juga kalau ada, bisa. Nah, itu untuk berlaku aki kering dan aki basah. Kalau aki kering, aki basah itu di atasnya itu ada lubang, tapi itu kecil kayak lubang jarum. Jadi tinggal kalian tusuk pakai jarum aja supaya aliran udara yang ada di dalam aki itu bisa keluar kalau panas. Seperti itu. Nah, oke, sekarang akinya udah full. Ini udah kelihatan ada tulisan fully. Nah, itu artinya akinya udah full. Tiba saatnya kita pasang di Brio. Kalau dites itu pasti akan nyala, nggak mungkin enggak. Cuma masalahnya kan apakah bisa bertahan apa enggak kayak gitu. Udah, langsung coba saya pasang dulu. Tapi sebelumnya saya break dulu karena sekarang waktunya berbuka puasa. Sekarang udah mau buka puasa nih. Jadi paling ntar setelah buka puasa baru kita pasang lagi. Ini kondisi aki setelah terpasang penutupnya. Dan langkah terakhir sebelum kita lanjut ke pemasangan, kepala aki ini ada dua, positif sama negatif. Itu pastiin semuanya kalau bisa itu keadaan bersih. Kalau saya sih menggunakan kikir seperti ini buat bersihin semua kerak-kerak yang ada di aki ini. Jadi itu kayak gini ceritanya, dia lebih mengkilat supaya arus listrik lebih bagus, lebih mengalir lebih cepat tanpa ada hambatan kayak di tol kayak gitu. Nah, oke. Kalau kalian nggak punya kikir, kalian bisa pakai amplas juga yang kasar seperti ini.
jadi sekarang kita akan masang air source-nya lagi, masang akinya, terus mobilnya kita coba nyalain apakah berfungsi dengan baik apa enggak. Kita coba starter dulu mobilnya. Ini tadi pada saat kita starter itu cukup enteng ya. Jadi mobil nggak terasa berat ketika baru saya starter tadi, ringan banget gitu. Ya cukup ada perbedaan dari sebelumnya seperti itu. Sekarang saya akan coba nyalakan semua nyalakan arus yang ada di dalam mobil ini. Dan sekarang saya akan coba nyalakan kompresor di belakang buat ngisi tabung air sas. Oke, seperti itu. Di belakang sana itu kedengaran suara mendengung, itu lagi ngisi tabung. Oke, jadi sekian dulu video saya tentang cara repair aki, khususnya aki kering yang tadinya kita pakai. Jadi buat teman-teman yang pengen repair akinya bisa coba cara saya yang tadi. Dan misalkan ada yang pengen kalian tanyakan silahkan komen di bawah. Tapi saya rasa sih videonya tadi cukup detail, jadi cukup mudah dimengerti lah untuk semua orang, seperti itu. Dan sebentar, semoga setelah mobil ini saya pakai, saya akan rencana keluar dulu. Setelah saya keluar, saya simpan mobilnya 28 jam. Ya semoga bisa starter kembali, artinya akinya udah normal dan semua kelistrikan sudah normal, seperti itu. Oke, sekian review dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan thank you ya.